Eh, Terima kasih buat kesempatannya juga buat gembala di tempat ini untuk mempercayakan saya sharing di tempat ini. Judul khotbah hari ini, Yesus Setia. Belakangan ini mungkin banyak berita tentang ketidaksetiaan, pemerintah yang nggak setia, nggak mendengarkan suara rakyat mungkin, atau mungkin pasangan yang udah nggak lagi setia, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita scroll TikTok gitu ya, banyak muncul yang namanya info-info terkait tentang ketidaksetiaan. Kita melihat banyak banget media sosial mempengaruhi cara kita melihat, dan tanpa sadar Bapak Ibu itu menyita perhatian kita. Kita jadi fokusnya siapa di sini yang kemarin pas demo gitu ya, kita fokusnya liatin berita demo itu kan, sampai mungkin kita nggak berani ngapa-ngapain, kita nggak berani lakukan apapun karena kita fokus sama udah sampai mana nih, zona apa aja yang merah, mungkin kayak gitu ya. Tapi perhatian ini akhirnya membuat kita jadi gelisah, kita jadi khawatir, kita jadi lupa kalau kita punya Tuhan yang setia. Hari ini kita akan disegarkan oleh sebuah kebenaran bahwa di tengah kabar buruk, kabar negatif tentang ketidaksetiaan, kita menemukan penghiburan bahwa Tuhan adalah setia. Amin. Mari kita buka sama-sama di 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Kita, karena cuma satu ayat, kita boleh baca bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Amin. Seringkali kita berkata sama mungkin kerabat kita, Bapak Ibu atau teman atau saudara, kita bilang gini, sabar ya, Tuhan tuh setia. Atau mungkin kita sering dengar khotbah-khotbah tentang Tuhan tuh setia, gitu ya. Tapi pernahkah kita mengatakan ini kepada diri sendiri Bapak Ibu? Bahwa iya, Tuhan gak pernah ninggalin kita, Tuhan tuh setia. Seringkali kata-kata Tuhan setia ini kita pakai Bapak Ibu untuk bilang ke teman kita, ke teman perkumpulan kita, ke saudara kita, ke anak kita mungkin. Kita bilang Tuhan tuh setia loh. Tapi ketika kita mengucapkan Tuhan tuh setia, apakah ketika musim yang gak enak itu datang, ketika masalah tiba-tiba muncul, bisnis yang tiba-tiba mungkin menurun, omset yang tiba-tiba drop, dan lain sebagainya, bisakah Bapak Ibu tetap melihat bahwa Tuhan itu setia? Bisakah kata-kata Tuhan setia itu menjadi sebuah pengharapan kembali untuk Bapak Ibu? Seringkali kan kita wajar ya manusia, ketika musim yang sulit datang, omset turun, mungkin kita kena layoff dan segala macam, kita pasti khawatir loh, gimana ya hari depan, gimana ya besok, gimana ya menghidupi keluarga mungkin, gimana ya menghidupi tiap hari berjalannya kehidupan, pakai apa ya. Kita wajar sebagai manusia, kita selalu berpikir yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu percaya kan Tuhan setia? Amin. Kalau dia setia, berarti dia gak pernah ninggalin Bapak Ibu. Apapun musimnya, apapun masalahnya, apapun yang tersulit sekalipun, selama ada Yesus, kita aman. Amin. Oke. Mungkin kita bilang gini, musim yang gak mudah tuh musim-musim yang sulit gitu ya, mungkin masalah yang bertubi-tubi itu membuat kita bilang, katanya Tuhan setia, kok jadi gini? Familiar ya dengan kata-kata itu? Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, mungkin ada momen-momen dalam hidup saya akan bertanya, katanya Tuhan setia, tapi kok kayak gini? Karena apa? Karena kita melihat Tuhan hanya sekedar, iya dia setia, karena musimnya lagi enak, musimnya lagi baik-baik aja, jalannya lagi mulus Pak Bu. Tapi kalau jalannya mulai nanjak, mulai turun, mulai belok, apakah Bapak Ibu sempat bilang Tuhan tuh setia kok? Seringkali kita lupa sih, ya kan? Karena itu Bapak Ibu, saya mengerti kok, ketika banyak kehidupan kita tuh mau nyerah. Bahkan ada momen-momen rasanya udah gak sanggup gitu ya, ngelihat hari besok, jalanin, hadepin tuh kayaknya it's enough deh, cukup deh gitu ya.
Tapi kabar baiknya, firman Tuhan tuh berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dan kalau Dia bilang Dia setia, Dia nggak bisa bohong, Dia nggak bisa ingkar janji, Bapak Ibu. Makanya dibilang Dia tidak dapat menyangkal dirinya, karena kesetiaan adalah erat kaitannya sama karakternya Yesus. Yesus setia. Poin pertama yang kita dapat pelajari di musim yang mungkin lagi nggak enak, lagi berat, masalahnya lagi banyak adalah Yesus tidak dapat menyangkal kesetiaannya. Dia adalah pribadi yang setia, setuju? Nah, kesetiaan itu makanya nggak bisa lepas dari Yesus. Karakter itu melekat sama Yesus. Kalau kita ngomong Yesus adalah kasih, itu melekat sama Yesus. Sama halnya dengan kesetiaan. Ketika kita bilang Yesus setia, bahkan Yesus di firman Tuhan bilang Dia setia, berarti itu sangat erat sama Yesus. Dia nggak mungkin bohong, Dia nggak mungkin ngecewain, Dia nggak mungkin ngehianatin. Kenapa Yesus bisa tetap setia sama Bapak Ibu semua? Yang kadang kita lupa bersyukur, yang kadang kita bangun pagi udah ingatnya masak apa ya, mungkin gitu. Yang ingatnya hari ini mau ngapain ya, hari ini mau nganterin anak ke sekolah ya, dan sebagainya. Tapi Dia tetap setia. Karena itu, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bilang gini, buktinya Yesus setia dari mana? Salibnya. Karena itu salib yang menjadi bukti kesetiaannya Yesus sama Bapak Ibu. Kalau Dia nggak setia, Dia bisa kok nggak mau naik ke kayu salib. Kalau Dia nggak setia, Dia bisa kok. Dia Tuhan, Dia bisa ngelakuin segala cara. Tapi Dia memilih taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Dia setia. Dia setia ketika Dia bilang, aku berikan diriku untuk menebus kamu, untuk menyelamatin kita. Dia setia dengan kata-kata itu. Dan ketika Dia memberikan dirinya menjadi korban yang hina bagi Bapak Ibu semua, Dia yang mulia itu jadi hina. Kita pada dasarnya suka bikin salah kan Bapak Ibu. Kita pada dasarnya tuh manusia berdosa. Tapi puji Tuhannya, kasihnya Tuhan, kematiannya Tuhan, itu membuat kita apa? Yang hina menjadi anak, Pak, menjadi berharga, Pak, di matanya Tuhan. Dan hal itu yang akhirnya muatin Bapak Ibu untuk apapun boleh terjadi. Tapi selama ada Yesus, kalau Dia bilang Dia setia, sampai akhir hidup kita Dia setia, Bapak Ibu. Bahkan Dia setia menuntun kita, menopang kita. Kalau kita salah jalan, Dia nggak marahin kita, Dia cuma balikin kita ke jalan yang benar lagi. Kalau kita bikin salah, Dia nggak ngata-ngatain kita, enggak. Dia teguh, tapi Dia balik lagi. Karena Dia setia. Apapun kondisi Bapak Ibu, nggak bikin Dia tuh ninggalin Bapak Ibu, enggak. Kalau manusia mungkin bisa, tapi kalau Tuhan, Dia nggak mungkin ninggalin Bapak Ibu. Karena Dia setia. Dan kalau Dia yang setia itu berjalan sama Bapak Ibu, nggak ada yang nggak bisa dilewatin, amin. Sekalipun susah, sekalipun berat, sekalipun mungkin banyak air mata di dalamnya, tapi Dia setia. Dia yang pegang tangan Bapak Ibu, amin. Dan Dia, poin kedua adalah Dia nggak pernah meninggalkan kita. Di ayat tadi dijelas Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan Dia nggak akan ninggalin Bapak Ibu. Yesus nggak pernah ninggalin. Dia setia, kita nggak perlu repot-repot cari bukti mana Tuhan setia. Karena apa? Di saat Bapak Ibu tidak setia, Dia Tuhan yang tetap setia. Ketika Bapak Ibu ninggalin Tuhan, lupa sama Tuhan, Dia tetap berdiri, berjalan, jagain Bapak Ibu. Dan kita nggak perlu lagi cari pembuktian, apa sih bukti Tuhan setia gitu ya. Mungkin khotbah-khotbah yang kayak gini udah sering gitu ya tentang kesetiaannya Tuhan. Tapi biarlah hari ini kesetiaan Tuhan ini menjadi pengharapan kita kembali. Pengharapan untuk kita maju lagi sama Tuhan. Pengharapan untuk kita nggak nyerah sama kehidupan, nggak nyerah sama musim yang lagi nggak enak. Amin. Salib Kristus menjadi bukti Dia setia. Dia setia mati bagi kita. Bahkan Dia setia dengan taat sama kehendak Bapa. Walaupun hari ini Bapak Ibu mungkin gak lihat kesetiaannya Tuhan, Bapak Ibu mungkin merasa kayak Tuhan tuh ninggalin, kayak Tuhan tuh gak jawab jawaban doa saya, kok Tuhan gak jawab. Tapi dengar baik, yes.
Dan kalau dia setia, nggak ada lagi keraguan kita, nggak ada lagi kita mikir kita ninggalin Tuhan aja, ya nggak ada. Kenapa? Karena dia yang berjanji adalah setia. Sekalipun manusia mungkin ninggalin Bapak Ibu, sekalipun manusia menolak Bapak Ibu, Tuhan nggak ninggalin. Tuhan nggak pernah meninggalin kita sedetik pun, nggak pernah. Dia setia sama Bapak Ibu, dia setia bahkan di tengah kondisi terburuk kita. Satu-satunya yang mau setia sama kita tuh cuma Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi yang mau tetap deket sama kita, nuntun kita di tengah banyak orang ninggalin kita, cuma Tuhan Yesus, Pak. Gak ada yang lain, dan gak bisa digantiin sama yang lain. Amin. Inilah makanya penghiburan yang tak terlupakan bagi setiap kita yang berusaha bertahan demi Kristus, demi Injil, demi kabar baik itu. Ketika kita memilih tetap jalan sama Tuhan, walaupun musimnya nggak gampang, walaupun jalannya tuh udah kayak bukan roller coaster lagi ya, mungkin udah kayak naik, turun, naik lagi, terus belok gitu. Mungkin jalannya tuh udah penuh sama masalah gitu. Untuk mikir selesai aja enggak mungkin gitu. Tapi kalau kita tetap pegangan sama Tuhan, dia nggak janji masalahnya selesai, tapi dia janji dia bantu Bapak Ibu melaluinya. Dia yang jalan sama Bapak Ibu. Amin. Kalau dia yang jalan sama Bapak Ibu, aman, 100% aman gitu. Nah, sekalipun kita mungkin kadang goyah, kita jatuh dalam ketidaksetiaan ketika mungkin kita kayak udah nggak bisa setia deh sama Tuhan. Dalam perjalanan kita berjuang untuk bertahan sama Tuhan, tapi dia tetap setia. Tidak ada seorang pun yang selalu setia, hanya Yesus yang benar-benar setia, Bapak. Namun dalam keindahan Injil, justru kesetiaan Yesus itulah yang menjadi alasan Allah dapat tetap setia kepada orang-orang berdosa. Siapa? Bapak dan Ibu. Kita semua Bapak Ibu. Saya pun juga orang berdosa. Karena Tuhan itulah, Tuhan tetap mau sama kita yang berdosa, bikin salah, lupa sama Tuhan, tapi dia gak ninggalin. Dan inilah yang menjadi penguatan bagi setiap kita Bapak Ibu yang rindu atau yang sedang mau bertahan dalam perjalanan iman kita. Lalu kesetiaan Tuhan inilah yang akhirnya membuat kita apa? Poin pertama, merasa aman. Kalau kita dapat kabar yang gak enak, rasanya tuh zona aman kita kayak goyang ya Bapak Ibu. Kayak gak ada kepastian. Rasanya tuh kita gak ada di tempat yang aman gitu. Tapi ketika kita tahu Tuhan yang kasih rasa aman, di dalam Tuhan kita akan merasa aman. Akhirnya apa? Kita tetap bisa percaya, kita tetap bisa berjalan sama Tuhan. Seringkali kita merasa aman kalau kepastian itu ada, betul? Di sini suka ya Pak Bu kepastian. Saya juga suka sih Pak Bu. Tapi sayangnya ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan gak kasih kepastian. Kepastiannya adalah Dia setia. Kepastiannya adalah Dia tetap nuntun, Dia tetap jalan sama kita. Tapi kepastian untuk gak ada masalah itu gak mungkin Pak Bu. Pasti ada tantangan, masalah, badai, hal-hal yang gak enak yang orang bikin sama hidup Bapak Ibu. Pasti ada dan akan selalu ada. Itulah kehidupan misalnya. Gak sedikit rasa aman kita taruh sama pasangan, pekerjaan, jabatan, harta. Tapi berapa banyak ada momen akhirnya juga kita khawatir akan pekerjaan kita, akan jabatan kita, akan harta kita. Misal gini kamu, kita punya jabatan di salah satu tempat usaha mungkin, atau kita yang megang jabatan itulah di perusahaan itu. Tapi ketika ada orang baru yang masuk dan kita tahu dia lebih, secara kualifikasi mungkin dia lebih pintar, lebih hebat, kita akan mulai goyang kan. Wah siap-siap nih, nanti kegeser, betul ya Pak Bu. Dan akhirnya kita merasa apa? Khawatir kan, gak bisa tidur. Nanti kalau PHK gimana ya, nanti kalau diturunin posisinya gimana ya, nanti kalau gajinya jadi kecil gimana ya. Kita pikirin itu, akhirnya kita khawatir. Kenapa? Karena rasa aman Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu di jabatan itu, pekerjaan itu, di harta yang Bapak Ibu.
sesuatu yang kita anggap aman akhirnya berubah jadi ancaman justru. Saya tuh dulu, kalau dulu banget kerja gitu ya, saya tuh ngerasa saya ada di zona yang aman, zona yang nyaman, aman pula gitu. Karena saya merasa, oh ini akan jadi pekerjaan saya yang tetap gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, tidak semulus itu Bapak Ibu. Akhirnya saya memilih resign. Udah 1,5 tahun, saya bilang, maaf Pak Bu, saya resign. Ketika saya resign itu, saya tuh khawatir loh. Gimana ya hidup? Gimana ya? Mikir, nggak bisa tidur, mau ngomong resign aja mikirnya sampai nggak bisa tidur. Kerja lagi masuk, dapat kerjaan, tiba-tiba di PHK. Habis setelah saya ulang tahun. Terus harus pergi pelayanan dengan nangis-nangis dalam kereta kayak, kenapa di PHK gitu ya. Tapi ketika saya menaruh rasa aman saya sama pekerjaan, saya kecewa Bapak Ibu. Saya kecewa ketika saya di lay off, ketika saya gak dihargai, mungkin saya akan kecewa. Tapi ketika kita menaruh rasa aman kita sama Yesus, itu adalah keamanan, kenyamanan yang gak tergoyahkan. Dan itu yang bikin kita apa? Mau apapun terjadi, ya udahlah, jalan aja. Walaupun gak enak, walaupun berat, udah jalan aja. Dan kesetiaan Tuhan justru itu adalah jaminan untuk kita bisa taruh rasa aman kita sama Tuhan. Dan bersandar sama satu-satunya yang tidak tergoyahkan, siapa? Yesus. Dan yang kedua, kesetiaan Tuhan inilah yang membuat kita apa? Mampu melalui setiap musim. Gak gampang ya Pak Bu musimnya. Ada banyak cobaan, tantangan, masalah, itu pasti ada. Yang satu belum beres, satu lagi muncul, biasa kayak gitu. Tapi sebagai manusia, kita selalu merasa butuh orang untuk berjalan nemenin kita. Kita ngerasa tuh kalau ada orang yang jalan sama kita, support kita, selalu ada buat kita aman. Kita mampu melaluinya gitu ya. Tapi nyatanya dalam proses perjalanan itu endingnya, orang yang mungkin Bapak Ibu harapkan ada berjalan, support, tolong, yang mungkin dulu Bapak Ibu tolong, tapi ternyata dia nggak nolong, kecewa bukan? Dan mungkin ternyata dia juga nggak bantu, nggak berjalan sama Bapak Ibu. Padahal mungkin kita akan marah mungkin. Dulu dia yang saya tolong, masa saya nggak ditolong gitu ya? Itu seringkali terjadi. Dan untuk kita mampu melalui musim itu siapa? Cuma Tuhan yang kita mampu. Cuman dia satu-satunya yang bisa tolong kita. Padahal kesetiaan Tuhan membuat kita dapat melalui setiap musim. Makanya kalau kita punya Tuhan, musimnya apapun, kita tuh aman. Kenapa? Karena dia setia Bapak Ibu. Kalau dia nggak setia, mungkin kita goyah. Tapi kalau dia setia, harusnya kita nggak goyah. Harusnya kita tetap percaya. Makanya Yesaya 46 ayat 4 berkata demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bukan saya yang ngomong, firman yang ngomong kamu. Sampai masa tua kita, sampai akhir hidup kita, dia Tuhan yang setia Bapak Ibu. Dia bilang, kalau kita udah gak berdaya pun, dia siap gendong. Kalau gak ada yang mau sama kita, dia tanggung jawab. Kalau kesalahan kita membuat orang gak mau main sama kita mungkin ya, atau menghakimi, ninggalin, dia tetap berjalan sama Bapak Ibu. Dan hal ini harusnya menjadi sebuah penghiburan, pengharapan kembali, mungkin di tengah perjalanan yang lagi gak mudah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah melihat betapa indahnya Tuhan. Kesetiaan Tuhan ini membuat kita melihat betapa indahnya Tuhan. Kalau kita lagi dikelilingin sama teman-teman yang baik Bapak Ibu, dikelilingin sama orang-orang yang kita rasa dia itu akan support kita, kita dikelilingi sama saudara-saudara yang mungkin baik, kita mungkin gak lihat kesetiaan Tuhan. Karena kita pikir saudara pasti bela kita, pasti tolong kita. Tapi
ketika saudara kita mungkin gak bisa tolong, ketika mungkin saudara kita malah ngecewain gitu ya. Kita baru bisa melihat nih, kita cuma punya Yesus. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada tekanan, kalau nggak ada pengkhianatan, kalau nggak ada luka Bapak Ibu, kita sulit melihat kesetiaan Tuhan. Tapi justru lewat masalah, lewat luka, lewat pengkhianatan, kita melihat betapa indahnya Yesus dan betapa cuma Dia yang kita punya. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu, Tuhan tuh bukan alat pemuas kehidupan kita, tapi Dialah segalanya dalam hidup kita. Dia bukan Tuhan yang, Tuhan aku butuh ini, Tuhan jawab. Enggak. Tuhan bukanlah pemuas keinginan kita, tapi Dialah segalanya yang kita butuhkan. Beda ya, kalau pemuas Dia harus jawab apa yang kita minta, apa yang kita tuntut. Rasanya hubungan sama Tuhan tuh jadi bukan relationship, tapi transaksi. Kasih dong Tuhan, gitu. Tuhan kasih. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kita mau ikut Tuhan sampai zona itu terus? Karena itu Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan membuat kita akhirnya melihat apa? Keindahannya Kristus. Keindahannya Kristus tuh bukan bicara tentang apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan jawab, seberapa banyak Tuhan memberkati. Enggak. Tapi justru keindahan Kristus adalah ketika Dia memberikan nyamannya buat kita. Mujizat terbesar itu bukan yang miskin jadi kaya, bahkan bukan yang sakit jadi sembuh. Yes, it's good kalau Tuhan sembuh. Tapi mujizat terbesar adalah ketika kita diselamatkan sama Tuhan. Itulah mujizat yang terbesar. Itulah kasih yang tak tergoyahkan. Dunia penuh dengan ketidakpastian, dunia penuh dengan ketidaksetiaan, dunia penuh dengan kejahatan. Manusia hari ini bilang A, besok bisa beda. Manusia hari ini terlihat baik, tapi bisa jadi dia yang tancap pisau Bapak Ibu. Tapi saat kita jatuh, saat orang lain mengecewakan, atau bahkan ketika kita sendiri nggak mampu setia sama Tuhan, dengar baik, Dia setia dan Dia nggak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia sama. Kalau Dia bilang aku setia, aku yang gendong kamu sampai masa tuamu, aku tetap Dia, aku nggak berubah. Selama-lamanya Dia nggak berubah. Di situlah letak keindahannya. Bukan karena kita mampu menjaga iman kita dengan sempurna Bapak Ibu, karena seringkali kita juga bikin salah. Kita juga lupa kok sama Tuhan. Kita juga kadang ngecewain Tuhan. Tetapi karena Yesus setia menjaga kita, kesetiaannya lah yang tidak tergoyahkan ini yang mengungkapkan bahwa kasihnya tidak bersyarat, kasihnya sabar sama Bapak Ibu, dan kasihnya gak pernah berubah sama Bapak Ibu. Dan justru ketika kita menyadari betapa rapuh dan lemahnya kesetiaan kita gak mampu setia mungkin, kita semakin melihat betapa indahnya Kristus yang setia bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saya sangat suka sama kalimat ini. Kita tidak bisa menggantungkan diri pada kualitas alami kita atau pencapaian rohani kita, tetapi Allah tetap setia. Ketika kualitas kita mungkin selalu bikin salah, kita lupa sama Tuhan, atau mungkin kita terlihat rajin ke gereja, rajin melayani, tapi mungkin kita menggantungkan iman kita sama pelayanan kita. Tapi kabar baiknya Allah tetap setia. Dia setia dalam kasih-Nya. Dia tidak mengenal perubahan, bahkan bayangan perubahan pun tidak ada padanya. Dia setia pada tujuannya. Dia tidak akan memulai suatu pekerjaan lalu membiarkannya terbengkalai. Dia setia dalam relasinya sebagai Bapa. Dia tidak akan menolak anak-anaknya. Sebagai sahabat, Dia tidak akan menyangkal umatnya. Dan sebagai pencipta, Dia tidak akan meninggalkan karya tangannya.
Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika kita mendengar kabar baik bahwa Dia gak pernah ninggalin kita, Dia setia sama kita, bukankah ini menjadi pengharapan yang memerdekakan kita? Pengharapan yang mungkin bagi yang mau menyerah, kita jadi bisa bangkit lagi, kita bisa kuat lagi karena ada Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita merenungkan hari ini, apakah kita sadar kalau Dia setia? Kalau iya, sudahkah hari ini Dia menjadi yang paling indah dan paling berharga di hidup Bapak Ibu? Apakah kita masih percaya Tuhan itu setia ketika kehidupan terasa begitu berat? Jika kita merasa Dia tidak setia ketika musim sulit hadir, mari kita bertobat Bapak Ibu. Mari kita mengarahkan mata kita, hati kita kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun sedetik. Belajarlah Bapak Ibu melihat dan percaya bahwa Tuhan setia, bahkan di musim yang paling sulit sekalipun. Memang sulit melihat Tuhan bekerja di musim yang sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kita nggak percaya sama Tuhan di musim yang sulit itu. Kalau musim yang sulit nggak membuat kita melihat Yesus, nggak ngerti harus pakai cara apa lagi untuk bisa kita tahu bahwa Yesus setia sama kita. Dan mungkin ada momen-momen rasanya cuma bisa nangis sama Tuhan. It's okay Bapak Ibu. Gak ada yang salah dengan menangis di hadiratnya Tuhan. Gak ada yang salah ketika kehidupan begitu sulit. Rasanya mungkin kita juga udah menyerah gitu. Tapi ketika kita memandang sama Yesus, kita dikuatin lagi, kita disegarkan lagi. Dan hal inilah yang membuat kita bisa berjalan lagi Bapak Ibu, bisa maju lagi, bisa kuat lagi. Saya tuh pernah cerita sama salah satu hamba Tuhan, saya bilang gini, teman saya juga, saya bilang rasanya tuh capek ya, rasanya tuh kehidupan tuh nggak pasti banget ya, pekerjaan kok gini banget ya, semua keluh kesah itu. Dan kalimat dia ini memberkati saya, kalau Tuhan masih suruh kamu jalan, walaupun terseok-seok, walaupun nyesot-nyesot mungkin, walaupun jalannya sambil Tuhan gak kuat, Tuhan capek, tapi kalau Tuhan yang suruh tetap jalan, harus tetap jalan. Mau kita selesaikan pun gak bisa, tetap dibikin jalan sama Tuhan. Akhirnya pas kita nengok ke belakang, kita lihat Tuhan setia sama kita, kita lihat Tuhan baik sama kita. Amin. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Karena itu, di atas salib Dia menunjukkan kesetiaannya sama kita. Dia rela mengalami penderitaan yang hebat justru demi menyelamatkan Bapak Ibu. Dia rela terpisah dengan Bapa agar kita tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Karena itu, karena Kristus justru kita mampu melihat keindahan Kristus bahkan di musim yang sulit. Dan karena Yesus juga kita akan dimampukan untuk melalui semua musim, semua jalan yang terasa sulit itu. Karena apa? Karena Dia tak pernah meninggalkan kita. Dan karena Kristus kita akan aman di segala musim. Amin. Makanya Bapak Ibu, kemuliaan dari kesetiaan Allah adalah bahwa tidak ada dosa kita yang pernah membuat Dia menjadi tidak setia. Bahkan kita udah bikin dosa pun, Yesus tetap setia Bapak Ibu. Kita udah nyakitin Tuhan berkali-kali pun, Dia tetap setia. Dan itu gak akan mengubah hal itu. Amin.